Jam berapa ini ya? Halo Mbak Yati. Halo Mbak Ning. Aduh, Mbak Yati rajin banget pagi-pagi sudah datang di gereja. Iya Mbak Ning, tadi pagi saya bangun pagi-pagi, terus langsung datang ke sini. Nggak sabar bertemu dengan adik-adik di rumah. Oh gitu ya. Iya. Aduh, jadi merasa bersalah. Maaf ya. Nggak apa-apa Mbak Dikit Ning. nih. Iya. Habis tadi kan menyesuaikan dengan peraturan yang sekarang lagi berlaku di Tangerang itu loh Mbak. Oh iya. Peraturan yang PSBB. PSBB. Ya, yang itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Oh iya iya. Jadi kan kita harus belajar antri, Iya. belajar jaga jarak. Iya. Jadi semuanya serba diatur gitu Oh, ya. Jadi gitu. ya sedikit terlambat nggak apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa Mbak Ning. Yuk kita sudah selesai ngobrolnya. Kita mau mulai sekolah minggu. Iya. Tapi kayaknya kalau cuma berdua nggak rame. Iya iya. Kita panggil temen yang lain dulu ya. Oke, yuk. Kita panggil Mbak Tias. Dan Mbak Estu. Iya. Iya. Iya, kayaknya kita sudah rame nih, sudah ada Mbak Yati, sudah ada saya, terus ada Mbak Tias, ada Mbak Estu. Kita akan sapa anak-anak dulu ya, sama-sama kita sapa anak-anak, yuk. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Tangerang. Hari ini cerah sekali ya. Bener, cerah. Suasana kita, hati kita juga harus cerah. Cerah dong, bajunya aja cerah ya. Kuning. Ya, kuning. Seragam baru ya Mbak? Oh, Oh, pasti semangat ya. harus semangat. Yuk, apa kabar anak-anak? Luar biasa, fantastis, yes! Nah, kita mau awali dulu sekolah minggu hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama, ya? Nyanyinya apa? Nyanyi apa ya? Matahari Oh, bersinar iya. terang. Matahari bersinar terang. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi. Nah, sekarang kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Oke Mbak Ning. Iya, tapi kayaknya kalau langsung dengerin belum ada persiapan dulu nggak seru ya Mbak? Harus nyanyi lagi ya. Ya, siap ya nyanyi lagi ya. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Oh iya, tahu Bisa aku. kan? Bisa, kan? bisa. Bisa ya. Yuk nyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan buka pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, sertai kami dan curahkan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu apa? Ada yang ingat? Ya, benar. Cerita minggu lalu adalah bersekutu kepada Tuhan. Nah, hari ini, minggu ini, Mbak Estu akan bercerita tentang berkarya atau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Nah, tokoh Alkitab pada hari ini yaitu Stefanus. Ada yang tahu adik-adik siapa dia Stefanus? Nah, Stefanus ini adalah murid Yesus. Dia istimewa. Dia murid yang berharga di mata Tuhan. Stefanus ini berharga karena dia selalu menjaga keistimewaannya dengan cara mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, yaitu dengan melayani orang-orang miskin. Stefanus juga bersaksi tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kemudian Stefanus juga berkhotbah, menyatakan kebenaran, dan juga Stefanus dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa dia dibenci? Karena orang-orang Yahudi tidak suka dengan Stefanus. Stefanus selalu melakukan mujizat, tapi Stefanus tetap berdoa pada Tuhan. Stefanus lalu dihukum karena orang-orang Yahudi ini menuduh Stefanus dengan kesaksian yang palsu. Akhirnya Stefanus meninggal dengan dirajam atau dipukuli batu sampai mati. Nah, itu cerita dari Stefanus adik-adik yang mau mengorbankan nyawanya demi mengabarkan keselamatan dari Sang Mesias. Nah, adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka adik-adik juga bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Tapi tentu tidak sejauh dari Stefanus yang mengorbankan nyawanya. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan dalam menyampaikan kabar sukacita. Hal itu bisa adik-adik lakukan melalui sikap adik-adik, tingkah laku adik-adik, perbuatan, ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu harus didasari oleh kasih dan juga rasa syukur yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena Tuhan itu mengasihi kita. Nah, coba sekarang adik-adik pegang telinga adik-adik. Telinganya yang tadi belum dibuka mendengarkan firman Tuhan, sekarang dibuka telinganya. Telinganya masih bisa mendengar? Oh, masih ya, tentunya masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada mulut, ada mata, dan juga ada tangan, kaki. Nah, itu semua adalah anggota tubuh yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Nah, semuanya dalam keadaan baik. Dan juga adik-adik lihat pakaian yang kalian pakai, dari baju, celana, atau yang pakai rok, nah, ataupun pakai aksesoris yang lainnya, tentu semuanya itu baik, semuanya itu dalam keadaan yang bagus. Gak ada yang pakai baju yang compang-camping, yaitu yang robek-robek. Nah, kemudian apalagi adik-adik, perhatikan orang-orang di sekitar adik-adik. Ada papa mama, kakak, adik, kakek, nenek, yang teman, sahabat. Nah, itu semua, mereka semua mengasihi adik-adik. Semua itu merupakan berkat Tuhan yang harus
adik-adik syukuri, karena itu semua dititipkan oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan sudah menitipkan itu pada kita, berarti kita harus mengucap syukur, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan baik, menggunakannya dengan baik. Nah, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, seperti tadi yang telinga. Apa sih kegunaan telinga? Kegunaan telinga adalah untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa mendengarkan kabar sukacita. Nah, kemudian fungsi dari mulut bisa kita gunakan untuk berkata-kata yang baik, ya kan? Tidak berkata-kata yang kasar, tidak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur di dalam kehidupan kita. Dan juga dari mulut kita bisa menghibur orang-orang yang sedang sedih. Kita bisa memuji Tuhan seperti tadi. Nah, itu bisa adik-adik lakukan. Begitu juga dengan mata kita. Mata kita juga bisa melihat, harus digunakan dengan melihat hal yang baik, melihat, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, ada lagi adik-adik, tangan kita juga harus kita pergunakan dengan hal-hal yang baik, yaitu menolong orang-orang yang kesulitan. Misalnya saat ini adik-adik di rumah adik-adik bisa menolong papa mama, bisa menolong mama merapikan tempat tidur, bisa mencuci piring sehabis makan, ataupun membereskan hal-hal yang lainnya saat sudah selesai bermain. Nah, itu semua adik-adik adalah pemberian Tuhan yang harus kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita, persembahan kita, sehingga kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan dengan yang baik. Nah, tentu itu semua tidak bisa kita lakukan terus-menerus, tapi kita harus, itu sulit, Mbak Estu yakin, tapi adik-adik harus belajar untuk berbagi kepada setiap orang, belajar untuk melakukan hal yang baik supaya hidup kita lebih bisa mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya ada video yang Mbak Estu akan share kepada adik-adik, dan adik-adik bisa nonton. Berikut videonya. Nah, adik-adik, dari video tadi, adik-adik bisa melihat bahwa kondisi adik-adik yang ada di video itu sangat kurang baik karena dia tidak lengkap seperti kita. Dia punya kekurangan, tapi adik-adik yang di rumah ini punya sudah lengkap, ya kan, tubuhnya lengkap, punya tangan, punya kaki. Jadi Mbak Estu berharap semuanya boleh melakukan
segala sesuatunya digunakan dengan sebaik mungkin. Dan juga jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan Mbak Estu akan menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Engkau berikan pada kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini betul-betul menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terkhusus Tuhan, beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu, untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga itu semua kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, gimana firmannya adik-adik? Seru banget ya. Iya, seru banget loh adik-adik. Tadi ceritanya tentang siapa tadi? Oh iya, tentang Stefanus. Tadi Stefanus kan ceritanya kan dia bekerja untuk Tuhan ya. Jadi kalau kerja Tuhan tuh pasti manis sih, pasti indah. Jadi gunakan semua anggota tubuh kalian untuk bekerja melayani Tuhan ya. Makasih ya Mbak Estu, ceritanya bagus banget. Sama-sama Mbak Yeni. Semoga bermanfaat ya. Iya, Semoga pasti menjadi anak-anak berkat seru ya. bagi adik-adik semua. Sekarang tiba di akhir acara sekolah minggu kita. Kita akan pujikan lagu Kerja Buat Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yuk. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, sampai di sini adik-adik sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.